Halo teman-teman, ketika IHSG lagi minus atau lagi plus, apa yang akan saya lakukan di portofolio indeks saham saya di reksadana di Bibit ini? Apa yang akan saya lakukan? Apakah akan saya jual atau cut loss atau saya tambah lagi? Mari kita bahas. Nah, teman-teman, di sini saya sudah membuka portofolio indeks saya di aplikasi Bibit ya. Nah, di sini saya memiliki dua produk reksadana ya. BNI AM Index IDX30 dan Everest IDX30. Nah, dua-duanya ini merupakan reksadana yang dikelola secara pasif ya, atau passive fund yang berbasiskan indeks IDX30 atau 30 saham terbesar di Indonesia. Saya sudah jelaskan mengapa saya memilih indeks ini di video sebelumnya ya. Nah, di video ini kita akan bahas apa yang harus kita lakukan ketika indeks kita lagi turun atau lagi naik ya. Nah, di sini akan saya sharing apa yang saya lakukan ya. Nah, ketika sebentar saya buka di sini ya, chart IHSG-nya ya. Nah, di sini ketika IHSG itu kan pasti naik turun ya, karena kita nggak akan pernah tahu ya apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, dalam jangka pendek IHSG itu pasti akan naik turun. Nah, di sini, nah, apakah teman-teman itu punya keberanian ya, atau ketika investasi teman-teman itu minus, karena di indeks ini sangat volatile ya, karena berbasiskan saham ya. Jadi teman-teman harus punya keyakinan atau tahan atau siap melihat portofolio investasi teman-teman itu minus bahkan bisa sampai 10% ya, atau bahkan saya pernah sampai 15% ya. Ini hanya di portofolio indeks ya. Nah, tetapi dalam jangka panjang indeks kita itu, kita lihat di sini IHSG kita dari awal sampai sekarang tahun 2023 ini mengalami kenaikan ya, meskipun dalam perjalanannya itu dia akan naik turun. Nah, di sini karena ekonomi kita ini masih akan terus bertumbuh ya, karena kita adalah negara berkembang. Di masa depan saya yakin pasti ekonomi kita akan bertumbuh. Nah, strategi apa yang saya lakukan untuk berinvestasi di indeks IDX30? Nah, investasi yang saya lakukan di sini, saya terus melakukan nabung rutin ya. Nah, di sini saya melakukan pembelian awal itu di tanggal 8 Juli 2020 ya, atau pas waktu corona ya, dan saya terus melakukan nabung rutin setiap, kalau di sini saya lakukan setiap bulan ya. Teman-teman bisa lakukan di sini saya melakukan nabung rutin ini setiap 10 hari sekali. Teman-teman bisa lakuin terserah, bisa 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali setelah gajian mungkin ya. Teman-teman bisa sisihkan dari gaji teman-teman untuk ditabung rutin ya. Nah, di sini saya konsisten melakukan nabung rutin ya di dua produk tersebut ya. Sampai saat ini terkumpul sekitar 33 juta dengan imbal hasil sekitar 500 ribuan ya, atau sekitar 1%. Ini sudah plus ya. Di beberapa hari kemarin bahkan masih minus ya. Minusnya sekitar 2-5% karena IHSG kita lagi turun ya. Nah, jadi strategi saya ini seperti yang saya katakan tadi, saya melakukan nabung rutin atau namanya dollar cost averaging atau DCA. Jadi ketika IHSG lagi turun atau lagi naik, saya tetap melakukan nabung rutin. Ketika IHSG turun, ketika saya ada rezeki lebih, mungkin saya akan melakukan investasi lebih ya, karena ketika IHSG lagi turun berarti saham-saham itu banyaknya lagi diskon ya. Saham-saham besar yang saham-saham baik itu banyak yang lagi diskon atau harganya lagi turun. Nah, kita bisa beli di harga bawah. Nah, jangan sampai kebalik ya. Ketika banyak orang yang lagi FOMO atau market lagi euforia, biasanya kita malah melakukan pembelian yang banyak ya. Nah, atau kalau teman-teman masih ragu, teman-teman bisa setting nabung rutin di aplikasi Bibit. Setting aja setiap bulan, mungkin teman-teman lakukan nabung sekitar 500 ribu atau 1 juta sesuai dengan kemampuan teman-teman, dan silahkan dibiarin aja ya, dia akan nabung rutin sendiri. Silahkan bisa melalui GoPay atau yang lain ya.
Jadi tidak terpengaruh dengan pergerakan indeks saham kita. Dan itu mungkin sharing yang bisa saya berikan untuk hari ini. Sekian dan terima kasih.